Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan inilah yang menjadi sumber kekuatan kita. Biarlah melalui firman Tuhan kita akan terus dibangun. Kita akan terus bertumbuh, semakin dikuatkan, diteguhkan. Ya, karena firman Tuhan jugalah yang menjadi pedoman dan penolong bagi hidup kita. Firman Tuhan juga inilah yang akan terus menuntun kita, juga menerangi setiap langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucap syukur ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan dan juga pemeliharaan Tuhan senantiasa ada atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, Kau yang singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, mari Tuhan urapilah kami, sehingga kami bisa mengerti, menangkap apa yang menjadi pesan Tuhan bagi kami, dan juga melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan sama-sama buka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari Mazmur 66 ayat 19 dan 20. Saya bacakan. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Jemaat dikasih Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, sesungguhnya Tuhan mendengar doa kita. Ya, jadi pertama kali ya saat engkau pertama berdoa, artinya kalau firman Tuhan mengatakan senantiasa berdoalah terus-menerus ya, jangan henti-hentinya. Sesungguhnya doa pertama yang kita ucapkan sudah didengar Tuhan. Nah, sering dipertanyakan kenapa kita harus berdoa terus kalau gitu, sekali saja. Ingat, dalam doa bukan sekedar permohonan. Yang diinginkan Tuhan bukanlah permohonan-permohonan kita terus. Tuhan menginginkan relation. Tuhan menginginkan hubungan. Jadi dengan kita sering berdoa kepada Tuhan, otomatis kita terkoneksi, terhubung dengan Tuhan. Ya, ketika kita menyatakan isi hati kita, ketika kita berkomunikasi, sesungguhnya kita sedang terhubung dengan Dia. Nah, Tuhan suka dengan anak-anaknya yang selalu berinteraksi dan berkomunikasi dengannya. Ya, karena itu ya, sekalipun doa pertama yang kita ucapkan didengar Tuhan, Tuhan tetap berkata, tetaplah berdoa. Ya, karena berdoa mengandung arti lebih dari sekedar meminta atau permohonan. Tetapi di sana ada satu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Jemaat dikasih Tuhan, perhatikan, Allah telah mendengar akan doa kita. Dia memperhatikan doa yang kita ucapkan. Karena itu jangan jemu-jemu untuk berdoa. Selalu berdoalah, percayalah bahwa Tuhan selalu mendengar setiap ucapan doa yang kita naikkan kepadanya. Ya, yang jadi ayat ini berbicara dengan jelas bahwa Tuhan tidak pernah menolak doa kita. Ya, asalkan ya kalau kita baca di ayat sebelumnya, tidak ada niat jahat, ya doanya benar di hadapan Tuhan. Ya, sebab doa orang benar didengarkan oleh Tuhan. Nah, bersyukur doa-doa saudara dan saya didengarkan oleh Tuhan. Sesederhana apapun doa yang kita ucapkan. Karena sesungguhnya sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu apa yang ada di hati kita. Apa yang menjadi kebutuhan kita. Apa yang akan kita pinta. Tuhan Maha tahu. Tetapi Tuhan suka
Tuhan senang ketika kita mau jujur, terbuka, dan mau berbicara, berinteraksi, dan berkomunikasi dengan Tuhan. Ingat, kita ada di zaman perjanjian baru, bukan perjanjian lama. Ya, sesuatu harus lewat imam, datang ke imam dulu. Ya, untuk komunikasi dengan Tuhan gak bisa langsung. Tetapi sejak Yesus Kristus datang ke dunia, ya, kita bisa berinteraksi langsung dengan Tuhan tanpa harus cari gembala, cari pendeta. Wah, aku mau didoakan. That's okay, tidak salah kita minta dukungan doa. Tetapi kita pribadi masing-masing juga harus berdoa. Ya, jadi sekali lagi ya, Tuhan inginkan hubungan kita dengan Dia yang terus terjaga dari waktu ke waktu. Ya, itu mungkin salah satu alasan yang harus kita pahami. Kenapa kok doa kok nggak langsung dijawab kalau Tuhan mendengar? Kalau Tuhan memperhatikan kok nggak langsung dijawab? Masalah jawaban doa itu adalah hak prerogatifnya Tuhan. Ya. Jadi istilahnya ya, terserah Tuhan. Tuhan akan menjawab menurut waktunya Dia. Kapan Dia mau jawab? Ya. Tuhan mau mengabulkan sesuai dengan waktunya dan dengan caranya sendiri. Jangan ngatur Tuhan. Bagian kita berdoa memohon kepada Tuhan dan terus berinteraksi dengan Tuhan. Jaga hati, tetap beriman dan percaya bahwa yang kita minta, kita menerimanya sesuai kata firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberikan itu ketika kita yakin dan percaya. Ya, artinya berdoalah dengan iman, berdoa dengan percaya, jangan cuma iseng-isengan. Iseng-iseng berdoa mbok menawa dijawab Tuhan. Saya mau beritahu saudara, jangan main-main, jangan iseng-iseng dengan Tuhan. Sungguh-sungguhlah dengan Tuhan. Saat kau berdoa, doa dengan sungguh-sungguh, karena Tuhan akan mendengarkan setiap doa orang-orang percaya. Doa Bapak Ibu Saudara dan saya didengar Tuhan, diperhatikan Tuhan, dan Dia Tuhan tidak menolak. Artinya Dia menerima setiap doa yang kita naikkan. Dan bukan hanya itu, Dia mendengar, bahkan menjawab dengan waktunya Dia dan caranya Dia. Lebih daripada itu, Tuhan mengabulkan doa yang berkenan di hadapannya. Mari jemaat dikasih Tuhan, tetap berdoa supaya ada interaksi kita dengan Tuhan semakin dekat. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sungguh Engkau Tuhan yang mendengar setiap seruan dan doa kami. Dan tidak ada doa kami yang Kau tolak ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur seperti yang dikatakan firman-Mu hari ini. Engkau tidak pernah menolak doa kami. Dan kami mau Tuhan supaya setiap hidup kami boleh mengalami interaksi pribadi, hubungan pribadi dengan Tuhan. Lebih dari sekedar permohonan. Biarlah doa-doa kami juga membuat kami semakin dekat, semakin mengenal Tuhan dan melekat kepada Tuhan. Karena kami percaya kami tidak bisa berjalan tanpa Tuhan. Kami selalu butuh Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Bila Roh Kudus yang menolong kami, jadi pelaku firman ini dalam hidup kami. Menyerahkan hari ini aktivitas kami dalam pimpinan penyertaan-Mu. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera, berkat Tuhan menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.